Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jadi di video kali ini kita masih membahas terkait dengan aplikasi turunan, yaitu jika kemarin kita sudah bisa menentukan interval kapan fungsi itu dikatakan naik, kapan fungsi itu dikatakan turun, dan kapan suatu fungsi itu dia dikatakan juga tidak pernah naik dan juga tidak pernah turun. Nah, di pembahasan kita kali ini kita akan membahas yaitu terkait dengan titik stasioner dalam suatu fungsi. Jadi nanti ada dua yang akan kita bahas, yaitu titik stasioner dan juga nilai stasioner. Oke, apa perbedaan antara titik stasioner dan juga nilai stasioner dan bagaimana cara menentukannya? Oke, langsung saja kita akan membahasnya. Di video sebelumnya bahwa suatu kurva itu dia akan stasioner ya. Untuk syaratnya yaitu apabila ya turunan pertamanya dia sama dengan 0 gitu ya. Nah, lantas sekarang apa perbedaan antara nilai stasioner dan juga titik stasioner? Nah, misalkan di sini kita memiliki suatu kurva ya, kita gambarkan sumbu X dan juga sumbu Y terlebih dahulu. Nah, kita gambarkan, kemudian di sini ada kurva dari persamaan kuadrat seperti itu ya. Misal kurvanya seperti ini. Dimana kurva ini kalau kita perhatikan dia memiliki suatu titik ya, di mana dia diam di sini nih. Nah, titik di sini koordinatnya misalkan ini adalah C, maka di sini adalah FC gitu ya. Atau koordinat itu adalah X, Y. Nah, maka yang dinamakan dengan nilai stasioner dari kurva ini, jadi untuk nilai stasioner itu dia adalah nilai dari FC-nya ya, nilai dari FC-nya atau nilai dari Y-nya. Kemudian untuk titik stasioner, karena titik ini adalah pasangan berurutan antara X dan Y, maka titik stasionernya itu adalah C, FC. Oke, langsung saja kita akan coba contohkan. Di sini misal kita memiliki suatu fungsi. Fungsinya adalah contoh yang pertama terlebih dahulu. Kita memiliki suatu fungsi yaitu Y sama dengan gitu ya. Misal X pangkat 3 kemudian minus 3X kuadrat ditambah dengan 3X dikurangi dengan 2. Nah, misalkan kita disuruh menentukan berapakah nilai stasioner dari fungsi ini gitu ya. Jadi nilai stasioner berapa nih nilainya? Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan bahwa kita harus mencari turunannya terlebih dahulu. Kita cari turunannya, artinya Y-nya ini kita turunkan terhadap X. Berarti Y aksen itu disama dengan 3X kuadrat dikurangi dengan 6X ditambah dengan 3. Nah, tadi ada syarat bahwa suatu kurva itu akan berada di dalam titik stasionernya apabila turunan pertamanya dia sama dengan 0. Maka ini 0 dia sama dengan 3X kuadrat dikurangi dengan 6X ditambah dengan 3. Selanjutnya kita sederhanakan terlebih dahulu. Kita bisa membaginya dengan 3 menjadi X kuadrat min 2X ditambah dengan 1. Nah, kemudian kita tinggal faktorkan. Artinya ini faktornya adalah X min 1 dikalikan dengan X min 1. Berarti kita peroleh nilai X-nya dia sama dengan 1. Nah, kemudian kalau X-nya dia sama dengan 1, nilai stasionernya berapa? Nilai stasionernya berarti tinggal kita substitusi aja ya. Jadi substitusi X sama dengan 1 ke fungsinya, tapi ke fungsi awal gitu ya. Ke X pangkat 3 min 3X kuadrat ditambah 3X dikurangi dengan 2. Oke, kita ganti X-nya dengan 1. Sehingga ini menjadi 1 pangkat 3 min 3 kali 1 pangkat 2 ditambah 3 kali 1 dikurangi dengan 2. Sehingga kita peroleh ini 1 minus 3 tambah 3 minus 2. Sehingga kita peroleh nilai Y-nya dia sama dengan
minus 1. Maka dapat kita simpulkan bahwa nilai stasionernya itu adalah Y sama dengan min 1. Nah, kemudian bagaimana jika pada suatu permasalahan yang ditanyakannya itu adalah titik stasioner? Kita akan coba contohkan kasus nomor 2. Kasus nomor 2, misal kita punya Y sama dengan X pangkat 3 min 3X ditambah dengan 3. Nah, ini tentukan titik stasionernya itu berapa gitu ya. Oke. Langkahnya sama, bahwa kita harus mencari turunan pertamanya terlebih dahulu. Ya, kita cari turunan pertamanya. Di mana turunan pertamanya berarti Y aksen dia sama dengan Y aksen sama dengan berarti 3X kuadrat gitu ya, dikurangi dengan 3. Nah, tadi untuk nilai stasioner ini, dia diperoleh jika turunan pertamanya dia sama dengan 0. Maka ini 0 sama dengan 3X kuadrat dikurangi dengan 3. Setelah itu, kita sederhanakan terlebih dahulu. Kita bagi kedua ruasnya dengan 3, sehingga kita peroleh dia sama dengan X kuadrat min 1. Maka kita faktorkan nih. Berarti ini faktornya adalah X min 1 dikalikan dengan X plus 1. Sehingga kita peroleh X-nya dia sama dengan 1 atau X-nya dia sama dengan min 1. Nah, karena di sini kita itu membutuhkan suatu titiknya, maka kita cari, ketika X-nya dia sama dengan 1, nilainya berapa? Ya udah tinggal kita substitusikan aja X sama dengan 1 ke Y sama dengan X pangkat 3 min 3X ditambah dengan 3. Kayak X-nya kita ganti dengan 1. Itu dia sama dengan, ini berarti 1 pangkat 3 minus 3 kali 1 ditambah dengan 3. Sehingga ini menjadi 1. Nah, kemudian untuk titik yang kedua sama. X sama dengan min 1 kita substitusikan juga. Sehingga diperolehnya Y sama dengan min 1 pangkat 3 terus min 3 kali min 1 ditambah dengan 3. Ya, sehingga ini kita peroleh min 1 tambah 3 tambah 3. Maka ini dia sama dengan 5. Nah, karena koordinat suatu titik itu adalah himpunan pasangan berurutan antara X dan Y, maka dapat kita simpulkan bahwa titik stasionernya di sini ada 2. Yang pertama adalah 1,1. Yang kedua adalah min 1,5 ya. Jadi dapat kita simpulkan untuk titik stasionernya. Jadi titik stasionernya adalah yang pertama adalah 1,1 dan yang kedua adalah min 1,5. Nah, itu adalah pembahasan kita terkait dengan cara menentukan nilai stasioner dan juga titik stasioner. Nah, kemudian di video selanjutnya kita akan bahas terkait dengan jenis-jenis dari suatu titik ekstrim, di mana ada beberapa jenis seperti ada titik balik maksimum, titik balik minimum, dan juga ada nilai maksimum dan juga nilai minimum. Oke, semoga video penjelasan ini bermanfaat. Silakan jika ada pertanyaan bisa dituliskan di kolom komentar, dan terima kasih.